Umar Moyo, Titisan Perang dan Pengampunan. Langit di atas tanah Timur Tengah masih menyimpan sisa-sisa fajar ketika dua pemuda berkuda menuruni bukit menuju pesantren tua di ujung padang pasir. Mereka adalah Umar Moyo dan Jayeng Rono. Dua sahabat seperguruan yang kelak menyingkap takdir besar dari garis darah dan keyakinan mereka. Ada yang bilang Umar Moyo adalah perwujudan kembar dari Umar bin Khattab dan Amir Hamzah. Kekuatan dan kasih sayang dalam satu tubuh. Jayeng Rono dengan senyum bijaknya seperti titisan Krishna yang muda, mengatur siasat seperti mengatur napas dalam sholat. Di pesantren itu, hari-hari mereka diisi dengan ilmu, zikir, dan latihan kanuragan. Tapi takdir tidak pernah hanya meminta orang belajar. Ia menunggu mereka yang berjalan. Suatu malam, di tengah perjalanan spiritual ke sebuah lembah sunyi, Umar Moyo melihat air mengalir dari celah batu yang tak tampak sumbernya. Di sanalah ia bertemu Kasang Tirtonadi, sosok gaib yang menyaru sebagai pengemis tua, tapi bermata bercahaya. Aku adalah air Uman, kata Kasang. Dan dari aliran ini, kau akan tahu bahwa kekuatan sejati bukan pada pukulan, tapi pada keikhlasanmu. Kasang kemudian melebur ke dalam tubuh Umar Moyo menjadi inti kesaktiannya. Sejak itu, tubuhnya bagai baja, tapi hatinya selembut mata air. Di sisi lain, Jayeng Rono menjelajah padang ilalang dan kemudian seekor kuda hitam besar berkepala raksasa bernama Sekardiyu Jaran Dasputo. Kuda itu liar, meringkik, dan hampir menerkam siapa saja yang mendekat. Tapi Jayeng Rono tidak takut. Dari dalam tubuh kuda itu, ia temukan suara doa yang tertahan. Dengan perantara pecut gaib Samandiman yang kemudian disebut sahabat iman, ia jinakkan kuda itu. Sekardiyu menjadi kendaraannya untuk menuntun umat tetap di jalan yang lurus. Lulus dari pondok, mereka pulang ke tanah kelahiran. Negeri sedang kacau. Raja lama mangkat dan Lam Dahur, seorang tokoh pemberang dan serakah, menguasai istana dengan tipu daya dan kekerasan. Rakyat menangis dan langit tampak seperti ikut meratap. Umar Moyo dilantik sebagai patih. Tubuhnya tegap, baju perangnya seperti Gatot Kaca terbang dengan sayap kebenaran. Jayeng Rono naik tahta. Dengan kebijaksanaannya, ia perintahkan agar istana bukan menjadi tempat kekuasaan, tapi rumah bagi keadilan. Namun, Lam Dahur tidak tinggal diam. Ia menyebar pemberontakan dan kabar bohong, membuat rakyat saling curiga. Ia mengutuk kesucian dan mempermainkan hukum. Ia bilang, keadilan adalah siapa yang membayar. Maka pecahlah perang. Dalam perang itu,
Umarmoyo menantang Lamdahur dengan satu tangan memegang pedang, satu tangan memegang dada. "Aku tidak membunuh karena benci," katanya. "Tapi karena bumi ini perlu dijaga dari kebengisan." Jayeng Rono dari atas Sekardiu mengayun Samandiman ke arah langit, menyapu fitnah dan hasutan. Sekardiu meringkik seperti doa yang naik ke atas langit. Dalam hening, sebelum benturan terakhir, terdengar suara mantra dari arah Gunung Raung. "Wahai keturunan tanah dan cahaya, ingatlah bahwa kekuasaan hanya titipan. Yang abadi adalah cinta dan keadilan. Dan darah yang jatuh akan tumbuh menjadi saksi." Lamdahur akhirnya tumbang, tapi Jayeng Rono tak bersorak. Ia turun dari tahta, membuka mahkota, dan menyerahkan kekuasaannya pada dewan bijak yang dibentuk dari para sesepuh desa. Di penghujung kisah, muncullah Dewi Rengganis. Ia bukan tokoh yang hanya hadir untuk menjadi istri atau bayangan. Ia adalah cahaya yang menjaga batas antara kuasa dan cinta. Ia membasuh darah dengan doa, menghapus dendam dengan nyanyian. Di tangannya, negeri itu menjadi sejuk kembali. Rengganis, Jayeng Rono, dan Umarmoyo tidak mengakhiri cerita dengan kemenangan, tapi dengan pelajaran bahwa kesaktian, keimanan, dan keadilan bukan warisan, tapi perjuangan yang harus terus diperjuangkan.